Hai, gue Dava, dan selamat datang di channel YouTube gue. Video kali ini gue bakal ngebahas tentang Asus Zenfone Live L1 dari Asus yang diluncurin pada 8 Mei 2018 sebagai pesaing terdekat di Xiaomi Redmi 5A yang saat itu menjadi primadona pasar smartphone kelas entry level. Yap, HP ini ditujukan di kelas entry level. Smartphone ini adalah generasi kedua dari seri Zenfone Live series. Zenfone Live generasi pertama diluncurkan pada Februari 2017 dengan membawa sejumlah fitur-fitur menawan di kelasnya. Zenfone Live 1 mampu menjadi pesaing tangguh bagi smartphone kelas entry level sejenis di eranya. Salah satu fitur antaranya adalah kamera depannya yang sangat baik untuk digunakan live di berbagai platform yang menyediakan teknologi live. Kemudian generasi keduanya diluncurkan pada tahun 2018 dengan nama Asus Zenfone Live L1. Yap, HP yang kita review saat ini dengan membawa sejumlah perubahan yang cukup signifikan, terutama di bagian layar, karena sudah menggunakan rasio 18:9 yang saat itu adalah rasio paling kekinian. Oke, sebelum kita lompat ke HP-nya, kita ada baiknya bahas tentang kotak penjualannya dulu. Kotak penjualannya ini memiliki corak warna-warni di bagian atasnya, list putih di tengah, dan di bawahnya dominasi warna biru dengan tulisan Zenfone Live L1. Ini adalah kotak yang menurut saya cukup cantik dan bagus untuk kelas entry level pada masanya, dan ini keren banget. Kemudian berlanjut ke isinya, yaitu ada handphone, ada SIM ejector, ada kabel charger, ada kitab-kitab, dan pemisah-pemisah antar sektor di boxnya. Pada video ini mohon maaf karena chargernya nggak ada karena sudah hilang ya, karena pemakaian juga, dan SIM ejectornya juga sedang dipinjam, jadi ya beginilah adanya. Asus Zenfone Live L1 ini diusung oleh Asus dengan menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 425 dengan 20 nanometer, quad-core 1,4 GHz dengan arsitektur Cortex A53. GPU-nya menggunakan Adreno 508, RAM diusung dengan 1 GB atau 2 GB tergantung opsi penyimpanan internalnya. Kemudian untuk penyimpanan internalnya, Asus menyediakan 16 GB atau 32 GB dan bisa ditambah dengan penyimpanan eksternal berupa microSD sampai dengan 256 GB. Baterai yang diusung oleh Asus adalah Li-ion 3000 mAh dan tidak bisa dicopot atau dipindah-pindah. Bodinya memiliki dimensi 117,3 x 71,8 x 88,2 mm, berat 140 gram, dan bahan HP depan yaitu kaca lapis Corning Gorilla Glass 4, belakang polikarbonat, dan rangka besi. Untuk jaringan, dia mendukung support 4G, belum 5G, Wi-Fi 5, bisa hotspot, dan memiliki Bluetooth 4.0. HP ini juga tidak memiliki NFC dan dilengkapi dengan GPS yang cukup cepat dan akurat. Salah satu fitur andalan dari Asus Zenfone Live L1 ini adalah Game Genie. Game Genie adalah sebuah software racikan Asus yang berfungsi untuk membantu pengalaman bermain usernya menjadi lebih baik lagi. Game Genie juga hadir di flagship Asus saat ini, yaitu ROG Phone 5. Asus Zenfone Live L1 ini sudah dilengkapi dengan Android 8.0 dengan codename Oreo, dan juga kabar baiknya dia sudah mendapatkan jaminan update hingga Android 10.0. Dan ini adalah update-nya, tetapi untuk unit ini belum diupdate karena pemiliknya mengeluh tentang masalah storage. Ya, perlu diketahui storage di unit ini hanya berukuran 16 GB saja. Untuk sistem user interface-nya, HP ini sudah menggunakan Zenfone UI versi 5, yang mana yang saya lihat pengoperasiannya simple, ikon-ikonnya tertata rapi, pengaturan volume dan kecerahan layar cukup familiar dan tentunya menyenangkan dan user friendly tentunya.
Di sisi kanan HP ini terdapat tombol power dan tombol volume yang berbahan plastik tapi agak kokoh. Untuk unit ini, mohon maaf ya kalau gompel, itu karena pemakaian unit ini oleh teman saya. Di sisi kiri handphone ini terdapat SIM tray dan selebihnya polos, hanya tersisa rangka HP yang terbuat dari campuran metal dan plastik yang mana itu kokoh sekali. Dan ini adalah isi SIM tray-nya, dapat memuat 1 microSD dan 2 kartu SIM. For information, microSD-nya ini bisa diekspansi sampai 256 GB loh. Untuk bagian atas HP ini terdapat hanya satu headphone jack 3,5 mm yang ukurannya normal dan saat ini langka defleksi. Untuk bagian bawahnya terdapat 2 lubang speaker yang berteknologi mono, belum dual stereo mengingat harganya dan kelasnya, dan satu USB Type B yang dapat digunakan untuk mengecas handphone ini. Untuk sektor pengecasan, HP ini bisa terisi penuh dari 0 sampai 100 dalam waktu 2 jam. Di sisi depan, Asus Zenfone Live L1 ini mengusung layar 5,5 inci dengan panel IPS buatan LG dengan resolusi 720p atau HD dan kerapatannya adalah 239 ppi. Dengan layar segitu, saya merasa nyaman menggunakannya, terutama untuk menonton YouTube dan Netflix dengan jernih tanpa komplain. Layar ini juga telah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 yang mana mampu melindungi layar HP ini dari baret dan cat ringan. Tak lupa, ada sebuah kamera depan beresolusi 8MP f2.2 autofocus, mini speaker untuk telepon, penjejak sensor, dan bezel yang tebal jika dilihat dari pandangan masa kini. Di bagian belakang HP ini terdapat back case dengan bahan dasar polikarbonat yang cukup kokoh dan kuat, serta finishingnya matte dan tentu saja dapat menimbulkan sidik jari, dan permukaannya juga licin karena ini matte. Dan juga ada sebuah logo Asus yang cukup besar di belakang sebagai penanda bahwa ini adalah handphone buatan Asus. Selain itu juga ada kamera single beresolusi 13MP f2.0 autofocus dengan flashlight LED. Kamera ini dapat merekam hingga resolusi Full HD. Impresi saya ketika menggunakan HP ini adalah di saat saya menggunakan HP ini, feel ketika digenggam cukup solid dan mantap untuk sebuah HP low end. Back covernya cukup licin, tetapi masih enak. Haptic feedbacknya cukup, tapi tidak terlalu baik. Pas pakai HP ini, saya disuguhi layar HD yang terang dan cerah serta warnanya tajam. Cocok lah dipakai untuk apa aja pakai HP ini. Cuman kalau anda orangnya jeli sama layar HP, mungkin agak sensitif ya. Hehe. Penggunaannya juga terkadang bikin galau, kadang senang kadang galau. Gimana enggak? Pakai HP ini tuh kadang ngebut banget, kadang lemot parah guys. Multitaskingnya juga rada kurang karena chipset yang dipakai juga kurang mumpuni buat multitasking dan sebagainya, terutama untuk nge-game. Tapi untuk benang ringan lancar jaya sob, hehe. Untuk sektor layar, Asus Zenfone Live L1 ini sudah dilengkapi dengan layar HD beresolusi 1440x720p dengan kecepatan 239 ppi, dan menurut saya layar ini masih cukup oke untuk dipakai di 2021 dan cukup tentang warnanya. Untuk sektor kamera, Zenfone Live L1 ini memiliki resolusi hingga 13MP f2.0 dan kemampuan merekam video hingga Full HD 1080p. Untuk sebuah HP yang kelasnya entry level ini menurut saya sudah cukup baik, dan untuk hasilnya bisa saya jelaskan di segmen berikut. Untuk hasil kamera dari Zenfone Live L1 ini di tahun 2021 ini dia cukup kurang ya. Bisa dilihat warnanya dihasilkan pucat, tidak natural dan tidak
menampilkan warna yang sesungguhnya, kemudian dia seperti berkabut gitu, dan ya bisa dikatakan memang cukup kurang saat ini. Tapi pada zamannya dulu dia adalah salah satu HP dengan kamera belakang terbaik untuk kelas entry level. Dan kemudian untuk videonya bisa dilihat lumayan stabil untuk ukurannya, dan tipe warna dan gambarnya sama seperti fotonya, yaitu sedikit overlight dan warnanya cukup pucat dan kurang saturasi seperti itu. Sedangkan untuk bagian depan, Zenfone Live ini memiliki satu buah kamera depan beresolusi 5 megapiksel f2.2 dan mampu merekam video hingga 720p dan memotret hingga 5 megapiksel. Foto-foto yang dihasilkan di Asus Zenfone Live L1 ini memiliki keunggulan daripada kamera belakangnya, karena ini adalah handphone entry level yang ditujukan memang untuk mengabadikan wajah kita secara langsung melalui kamera depan, dan memang didukung dengan software yang mana cocok untuk nge-live. Dan ini adalah hasil dari videonya, cukup stabil walaupun tanpa stabilisasi optikal, dan warnanya juga cukup pekat, dan saya suka ini. Untuk sektor audio, Asus Zenfone Live L1 ini sudah dilengkapi dengan teknologi mono speaker yang terletak di bawah HP ini. Untuk hasil audionya sendiri, menurut saya di bagian bass dia kurang, di bagian treble dia sudah cukup baik dan cukup punchy juga, serta cukup bright untuk suaranya. Dan inilah hasilnya, silahkan didengarkan. Lanjut ke sektor baterainya sangat awet sih menurut saya. Pemakaian ringan saya bisa dapat seharian penuh untuk ketahanan baterainya, padahal dipakai terus tuh. Biasanya kan kalau PWP zaman dulu kan, apalagi di eranya ini, dia dipakai terus itu cepet banget dropnya. Nah, di Asus Zenfone Live L1 ini dia beda, dia sanggup dipakai terus menerus, dan kagetnya dia menggunakan baterai kapasitas 3000 mAh, dan untuk menggunakan normal dia bisa tahan 5-7 jam tergantung kondisi pemakaian harian gitu. Oke, kesimpulan dari review saya tentang Asus Zenfone Live L1 ini adalah HP ini diciptakan untuk kalangan anak muda yang tidak terlalu mementingkan spek, yang penting eksis ya, pas tengah live nggak macet, nggak patah-patah, dan yang terpenting mukanya bisa cantik, nggak ganteng, hehe. Asus Zenfone Live ini juga diperuntukkan untuk mereka yang tidak terlalu suka beraktivitas berat di handphone seperti bermain game ataupun ya mengedit video yang resolusinya sangat tinggi. Dan menurut saya HP ini di 2021 cocok
tapi untuk penggunaan sebagai HP kedua dan penggunaan HP yang tidak terlalu berat. Dan bagi kalian yang mau minang HP ini, saya sudah cek di beberapa online store dan inilah harganya. Sudah di bawah 1 juta semua dan cocok untuk kalian beli sebagai HP kedua. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan tentang review Asus Zenfone Live L1 ini. Kalau misalnya gue ada salah-salah kata atau salah perbuatan serta ada informasi yang gue lewat dan gue nggak tahu, gue mohon maaf sebesar-besarnya dan bisa langsung koreksi aja di kolom komentar ya, karena gue juga butuh kritik untuk video ini, dan kalau sukses gue bisa terusin ini ke depannya. Oke, sekian, terima kasih dan sampai jumpa.